Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Dandi Abdoli dari kelompok 8 yang insya Allah kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat krusial di era modern saat ini, yaitu tentang Artificial Intelligence dalam perspektif Islam, AI dalam pandangan Islam. Sehingga di sini kita tidak hanya memahami bahwa AI itu adalah alat teknologi, akan tetapi kita juga memahami bahwa bagaimana Islam menyikapi dan juga memanfaatkan keberadaan AI ini. Sebagaimana yang kita ketahui saat ini teman-teman, AI itu bukan lagi teknologi masa depan yang kita tonton di film-film biasanya. Namun AI ini sudah menjadi bagian dari realitas kehidupan kita, bahkan mungkin termasuk suatu hal yang penting dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Misalkan ChatGPT, ketika kita ingin membuat sebuah gelang, tentu kita mencari ide dari ChatGPT. Misalkan contoh yang lain lagi, kita sistem otomatisasi pekerjaan, dan masih banyak lagi hal-hal yang dapat dibantu oleh AI ini. Nah, yang jadi pertanyaan kita adalah, mengapa umat Islam harus peduli? Mengapa umat Islam harus memperhatikan tentang AI ini? Jawabannya, setiap teknologi baru tentu membawa perubahan. Setiap teknologi yang baru diciptakan ke teman-teman pasti membawa perubahan budaya dan juga membawa perubahan cara berpikir. Dan di sini Islam sebagai agama yang komprehensif memiliki kewajiban moral untuk memberikan kompas etis agar kecerdasan buatan ini tetap berjalan di koridor yang kemaslahatan manusia. Dalam artian, bagaimana AI ini tidak menimbulkan kerusakan, malah justru menimbulkan maslahat bagi seluruh manusia. Baik teman-teman, bagaimana pandangan Islam tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, IPTEK? Yang pertama, kita juga teman-teman begini, kita harus meluruskan dogma yang mengatakan bahwa Islam itu anti teknologi, bahwa Islam itu nggak butuh teknologi, bahwa Islam itu nggak peduli dengan teknologi. Padahal justru sebaliknya teman-teman, Islam memandang bahwa ilmu pengetahuan sebagai alat, sebagai sesuatu penunjang bagi manusia untuk menjalankan tugasnya sebagai khalifatullah fil ardh, sebagai khalifah di muka bumi. Dalilnya dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 33, teman-teman bisa baca bahwasanya Allah itu menantang jin dan juga manusia untuk menembus penjuru langit. Bisa nggak manusia dan jin ini menembus langit? Tentu bisa, tapi dengan cara apa? Dengan sultan. Sultan itu apa? Yaitu dengan ilmu pengetahuan. Di sini para ulama menafsirkan bahwasanya kata sultan dalam ayat tersebut adalah ilmu pengetahuan. Selain itu, secara hukum fikih muamalah pun ada kaidah usul yang menyatakan bahwa hukum asal segala inovasi dunia itu hukumnya boleh, mubah, selama tidak ada dalil sahih yang melarangnya atau mendatangkan kerusakan. Selagi sesuatu tidak mendatangkan kerusakan, maka itu boleh. Selagi sesuatu tersebut tidak ada dalil sahih yang melarangnya, maka itu boleh. Jadi penggunaan AI ini termasuk kepada koridor yang dibolehkan selagi digunakan untuk hal-hal yang mengandung maslahat. Lalu bagaimana peluang AI ini untuk kemaslahatan umat? Dalam artian, bisa nggak AI ini memberikan manfaat kepada umat manusia? Tentu teman-teman, AI ini sangat banyak sekali membawa peluang emas, banyak sekali memberikan maslahat di bidang dakwah dan pendidikan. Contohnya, biasanya mungkin ada siswa atau santri atau mahasantri yang menerjemahkan kitab-kitab klasik ke berbagai bahasa dalam hitungan detik melalui AI. Bahkan mungkin ada aplikasi tahfidz yang bisa mengoreksi tajwid secara real time melalui AI. Di sektor ekonomi syariah lagi, algoritma AI itu mampu mendeteksi unsur riba,
penipuan atau spekulasi dalam transaksi keuangan digital. Bahkan masih banyak lagi manfaat-manfaat AI ataupun peluang-peluang yang dapat kita ambil dari AI ini. Sehingga apa? Sehingga nyambung sebagaimana kita jelaskan tadi itu, bahwasanya AI itu boleh kan? AI itu boleh selagi digunakan kepada hal-hal yang bermanfaat, kepada hal-hal yang mengandung maslahat. Nah, apa maslahat dari AI ini? Bisa jadi kita menciptakan atau menciptakan aplikasi tahfidz yang mampu mengoreksi tajwid secara real time. Terus mungkin kita bisa menciptakan AI Nahwu versi AI, kita bisa menciptakan hal-hal lainnya, masih banyak lagi hal-hal yang dapat kita ciptakan dari AI. Jadi ada banyak sekali peluang-peluang yang kita dapatkan dari AI ini. Lalu teman-teman, kita lanjut. Tadi kan kita membahas tentang peluang ya. Lalu kita beralih kepada apa tantangan yang akan kita hadapi ketika menggunakan AI. Apa tantangannya? Nah, di balik peluang-peluang tersebut, di balik peluang yang begitu banyak, peluang yang begitu melimpah, ada tantangan yang rumit. Contohnya teman-teman, masalah hak kekayaan intelektual seseorang. Ketika AI itu melatih datanya dari karya orang lain, ya maksudnya ketika seseorang mencari data dari AI, dan AI terlatih untuk mencari data tersebut dan menghasilkan karya yang baru, yang jadi pertanyaan, karya tersebut siapa pemilik sahnya? Nah, tantangan kedua, validitas data agama. Jika AI itu mempelajari Islam dari situs web yang menyebarkan paham radikal atau hoax, maka AI akan memberikan jawaban keagamaan yang sesat dan menyesatkan. Jadi kita tidak bisa memungkiri apa yang disampaikan AI itu pasti bisa jadi salah. Bukan pasti salah ya, bisa jadi salah. Maka dari itu ketika kita mencari suatu data dari AI, kita tidak hanya menerima apa adanya gitu. Kita juga harus mencari validitas dari web-web yang lain. Misalkan kita mencari tentang pendidikan di AI. Lalu AI memberikan jawaban, maka jangan kita terima mentah-mentah. Tapi kita cari sumber yang lebih valid, misalkan dari Google Scholar atau dari web-web yang lainnya. Dan masih banyak lagi, contohnya ya, masalah privasi. Apa masalahnya? Apa tantangannya? Islam sangat melarang mengorek aib seseorang. Nah, hal ini sesuatu yang sering dilanggar oleh algoritma pengawas data modern, dan bisa jadi itu terjadi pada AI. Nah, lalu yang ini bagian yang paling inti ya, bagian yang paling inti dari pembahasan kita. Apakah AI bisa menggantikan peran para ulama? Biasanya kan banyak yang bertanya tentang hukum syariat di AI, tentang hukum ini, hukum itu, dan mereka menerima mentah-mentah. Pertanyaannya, jika suatu saat nanti AI itu akan berkembang dan semakin berkembang, apakah mereka dapat menggantikan peran ulama? Jawabannya tentu tidak akan bisa. Kenapa? Alasannya, AI hanya memiliki kecerdasan. AI hanya memiliki intelijensi, kecerdasan logika. Tetapi AI tidak memiliki rohaniyah. Mereka tidak memiliki kesadaran spiritual. Mereka tidak memiliki empati dan juga kebijaksanaan sebagaimana yang dimiliki oleh para ulama. Jadi apa yang membedakan antara para ulama dengan AI suatu saat nanti, misalkan AI itu berkembang semakin pesat, lalu apa yang membedakan antara AI dengan para ulama? Yang membedakan para ulama adalah ulama itu tidak hanya memiliki kecerdasan logika, tetapi juga mereka memiliki kecerdasan rohaniyah, kesadaran spiritual, empati dan juga kebijaksanaan. Bahkan proses ijtihad ataupun penetapan hukum dalam Islam itu bukan sekedar mencocokkan teks saja, melainkan bagaimana kita memahami konteks psikologis umat, bagaimana kita memahami konteks kondisi sosial, bagaimana kita memahami konteks niat suci di balik hal tersebut. Maka dari itu, kita hanya bisa menyimpulkan begini, AI tidak bisa menggantikan peran para ulama, akan tetapi AI bisa kita jadikan sebagai asisten abadi kita
asisten yang menelusuri data yang luar biasa bagi ulama dalam menyampaikan dakwahnya, tetapi dalam hal otoritas moral, dalam hal otoritas spiritual tetap mutlak milik manusia, tetap mutlak milik para ulama. Nah, yang terakhir, bagaimana tanggung jawab ilmuwan muslim, para ulama di era AI saat ini? Kan sekarang makin banyak ada ChatGPT, ada Gemini AI, ada Perplexity AI, dan juga AI yang lainnya. Bagaimana kita menanggapi hal ini? Bagaimana kita bertanggung jawab terhadap era saat ini? Umat Islam tidak boleh hanya menjadi konsumen yang fasik. Tidak boleh hanya mengkonsumsi apa yang dipaparkan AI sekedar memakai teknologi barat saja. Kenapa? Kenapa kita tidak boleh fasik? Alasan jelas. AI yang tercipta akan menjadi bias terhadap nilai-nilai barat, yang dimana dampaknya nanti bisa mengarah kepada Islamofobia. Islamofobia itu Islamofobia yang anti-Islam. Tanggung jawab ilmuwan muslim saat ini adalah bagaimana mereka bisa terjun menjadi pencipta dan juga pengembang AI. Sekali lagi, tanggung jawab ilmuwan muslim, tanggung jawab kita, ya. Mungkin ilmuwan muslim yang sudah mumpuni ilmunya, tanggung jawab mereka itu adalah terjun ke dalam AI, bukan kita jadi AI yang enggak, tapi terjun menjadi pencipta dan juga pengembang AI yang baru. Sebagaimana yang sudah kita temui ya, nanti di Google bisa di-share, bisa dicari, ada Nahwu AI. Ketika kita bingung tentang Nahwu, tentang tulisan Arab yang gundul itu, kita bisa bertanya ke Nahwu AI. Bahkan ada juga mungkin AI yang bersifat tahsin AI. Inilah tanggung jawab ilmuwan muslim terhadap AI saat ini. Yang sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya, AI itu boleh, tapi bagaimana kita menggunakannya itu yang penting. Ketika kita menggunakannya dengan sesuatu hal yang bermanfaat, maka itu boleh dan bahkan mungkin berpahala. Ketika AI tersebut digunakan sesuatu hal yang gak lazim, yang sesuatu yang tidak semestinya terjadi, bisa jadi jatuh kepada dosa. Nah, inilah tanggung jawab kita sebagai umat Islam, khususnya ilmuwan muslim, para ulama di era kontemporer saat ini. Bagaimana kita bisa terjun dalam mengembangkan, menciptakan dan mengembangkan AI ke depannya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan AI tersebut kepada hal-hal yang kebaik yang mengandung maslahat. Kesimpulannya teman-teman, kehadiran AI di dunia saat ini adalah bagian daripada hukum alam. Karena tentu setiap zaman, seiring berkembangnya zaman, maka berkembang pula ilmu pengetahuan. Seiring berkembangnya zaman, berkembang pula teknologi. Dan posisi Islam dalam hal ini tidak melarang AI. Ya, tidak melarang keberadaan AI, melainkan menyambutnya dengan catatan penting bahwasanya teknologi tersebut, bahwasanya AI tersebut harus dikendalikan demi kemaslahatan dan dijauhkan dari potensi kerusakan yang akan terjadi. Pada akhirnya, secanggih apapun AI saat ini, secanggih apapun AI yang akan datang, AI hanyalah alat mati. Baik atau buruknya AI itu kembali lagi kepada kita. Bagaimana kita memanfaatkannya, bagaimana kita bertanggung jawab sebagai manusia yang akan memegang kendalinya. Demikian presentasi atau pemaparan atau pembahasan dari saya pribadi mengenai AI, bagaimana peluangnya, bagaimana tantangannya, bagaimana tanggung jawab kita terhadap AI. Semoga sedikit pemaparan ini setidaknya mampu membuka cakrawala baru kita tentang bagaimana kita memandang masa depan teknologi dalam tekapan iman. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi di masa yang akan datang dalam dekapan keimanan dan juga kita dalam sebagai seorang umat Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam pemaparan kali ini. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.